Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Fahmi dari kelas KIE. Mata pelajaran perbandingan pendidikan mau mempresentasikan sistem makalah kami mengenai sistem dan kebijakan pendidikan di Saudi Arabia dengan rekan saya yang satunya, Mbak Noviana, yang akan menjelaskan di poin berikutnya. Langsung saja mengenai poin yang pertama, bagaimana sistem pendidikan di Saudi Arabia itu bagaimana. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kebijakan pendidikan di Saudi Arabia. Yang pertama, sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di Saudi Arabia itu memisahkan antara laki-laki dengan perempuan itu sendiri-sendiri karena menurut syariat Islam. Nah, secara umum sistem pendidikannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan, dan pendidikan agama Islam untuk laki-laki. Nah, untuk pendidikan umum baik laki-laki dan perempuan itu sama, kurikulumnya sama, ujian yang tahunannya yang dilakukan itu juga sama. Nah, pendidikan umum ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendidikan dasar, atau kalau di Indonesia itu bisa diistilahkan sebagai SD, yaitu anak berusia 6 sampai 12 tahun sama. Yang kedua, pendidikan menengah antara umur 12 sampai 15 tahun. Yang ketiga, pendidikan menengah sekunder antara umur 15 sampai 18 tahun. Yang keempat, pendidikan tinggi atau universitas atau akademik. Nah, pendidikan Islam tradisional di Arab Saudi bagi laki-laki difokuskan untuk menjadi calon-calon dewan ulama. Kurikulum sekolah untuk Islam tradisional juga sebagian menggunakan kurikulum pendidikan umum, tapi fokusnya pada studi Islam dan bahasa Arab. Nah, gitu. Untuk pendidikan agama dilakukan di bawah supervisi dari Universitas Islam Imam Saud di Riyadh dan Universitas Islam Madinah. Namun demikian, di Universitas Umum, pelajaran agama Islam merupakan mata kuliah yang wajib. Apapun jurusan yang diambil mahasiswa pada tahun 1985, total anggaran untuk pendidikan mencapai kurang lebih 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 3,6% dari total anggaran belanja nasional Saudi Arabia. Jadi sangat memprioritaskan mengenai pendidikan di sana. Nah, sistem pendidikan di Saudi Arabia terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan sekunder, pendidikan tinggi yang dijabarkan lebih jauh sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sekolah dasar atau SD. Pendidikan sekolah prasekolah di Saudi Arabia baik negeri maupun swasta berada di bawah GAG. Itu dikarenakan seluruh personilnya terlibat dalam pengelolaan baik di staf, administrasi, atau guru adalah wanita. Pada sekolah ini anak laki-laki boleh gabung, boleh memasuki sekolah ini dengan anak perempuan itu maksimal usia 7 tahun. Sudah itu mereka memulai dipisahkan, anak laki-laki meneruskan pendidikan sekolah bawah Kementerian Pendidikan, sedangkan perempuan sekolah yang berada di bawah naungan perempuan. Pendidikan sekolah di Arab tidak hanya ketinggalan jumlah, akan tetapi juga dalam hal kualitas. Ada beberapa sekolah yang memiliki kualitas, tapi juga ada banyak yang kurang. Di antaranya kurang personil guru, kurang fasilitas, kurangnya dana, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pendidikan sekolah dasar. Seperti yang saya katakan di awal, terdiri dari SD, waktunya kurang lebih 6 tahun. Yang kedua, sekolah menengah. Sekolah menengah ini dilakukan selama 3 tahun untuk umur 12 sampai 15 tahun. Nah, pendidikan lanjutan, ada pendidikan lanjutan umum, pendidikan lanjutan agama, pendidikan lanjutan teknik. Seperti itu. Nah, selanjutnya
di Saudi Arabia ini untuk menyandang gelar S1 itu membutuhkan waktu minimal 4 tahun. Itu untuk medis, teknik, farmasi dibutuhkan minimal 5 tahun lah. Bagi yang 4 tahun ini tadi adalah untuk pendidikan. Sama seperti di Indonesia. Untuk S2 atau master dibutuhkan minimal 2 tahun untuk menyelesaikan dengan syarat harus sudah menyelesaikan S1 dahulu. Ada 2 jalur, yang pertama jalur tesis, dan yang kedua jalur kuliah atau kursus. Untuk S3-nya, waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun setelah menyelesaikan S2. Untuk S3 kita harus menyelesaikan mata kuliah dan mengumpulkan disertasi yang merupakan hasil riset independen yang telah dilakukan. Setelah itu tambahan syarat kadang-kadang diperlukan juga untuk seperti mempublikasikan jurnal internasional atau konferensi internasional. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, selanjutnya mengenai kebijakannya. Untuk kebijakannya, pemerintah Arab Saudi di bidang pendidikan banyak sekali membuat program yang dikerjakan oleh pemerintah. Salah satunya mendirikan sekolah tinggi, memberikan beasiswa bagi anak-anak muslim dari berbagai negara Islam dan negara minoritas muslim untuk belajar di sana. Nah, yang ketiga misalnya pengiriman dosen-dosen untuk perguruan tinggi. Yang keempat mendirikan pusat kajian Islam atau Islamic Center. Nah, salah satu program pendidikan pemerintah Arab yaitu memberikan beasiswa bagi anak-anak muslim dari berbagai macam negara Islam dan negara minoritas muslim di seluruh dunia. Nah, perkumpulan dari orang-orang mahasiswa yang belajar di sana ini menduduki persentase sekitar 65% dari 140 negara termasuk Indonesia. Itu sejumlah mahasiswa ini juga diberikan suatu keringanan ibaratnya karena mereka mengisi atau memberikan suatu timbal balik antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, jadi ada suatu kebijakan yang mengharuskan bahwa atau memberikan fasilitasnya kepada para mahasiswa, contohnya di saat mau pulang ke negaranya atau liburan semester itu tiket pesawat atau tiket transportasi lainnya digratiskan sampai ke negara asalnya. Mungkin cukup